Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa afdhalil mursalin. Wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in. Wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun antum berada, apa kabar semuanya? Sehat insyaallah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan keselamatan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tema kita pada kesempatan ini yaitu 8 hal yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita diajarkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari 8 hal yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita sebagai manusia, wabil khusus sebagai muslim dan muslimah. Apa itu? Ini tertuang dalam doa yang sering kita baca, yaitu kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Sekali lagi, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. 8 perkara yang sangat berbahaya apabila ada pada diri kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala minal hammi wal hazan. Yang pertama dari al-ham, yaitu gundah gulana, risau, gelisah, galau dan sebagainya. Ini biasanya terkait dengan persoalan-persoalan yang dikhawatirkan terjadi di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, wal hazan, sedih. Sedih biasanya yang berkaitan dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dalam hidup kita. Dan di dalam Al-Quran, Allah abadikan nasihat baginda Rasulullah SAW kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq, ketika berada di Gua Thur. Kata beliau, la tahzan, jangan bersedih, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan kita, senantiasa melindungi kita dan menjaga kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa'udzu bika minal ajzi wal kasal. Yang ketiga,
kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari al-ajaz, ketidakberdayaan, ketidakmampuan. Jadi sebetulnya kita mampu tetapi tidak berdaya untuk kita melakukan yang kita mampu itu. Itu namanya al-ajaz. Misalnya sebetulnya kita bisa sholat, menjaga sholat-sholat kita di awal waktu, tapi kita tidak melakukan itu. Maka itu bagian dari makna al-ajaz. Kita bisa bangun malam sholat tahajud, tetapi kita tidak melakukan itu. Itu juga bisa dinamakan dengan al-ajaz. Kemudian yang keempat adalah wal kasal. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat malas. Sifat malas. Ini juga sifat yang sangat berbahaya apabila dimiliki oleh seseorang. Lawan dari rajin. Kalau sifatnya namanya al-kasal, orangnya namanya kaslan. Fulanun kaslan. Si fulan orangnya malas. Nah, kemudian berikutnya adalah wa'udzubika minal jubni wal bukhul wa'udzubika minal jubni wal bukhul. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah minal jubun, pengecut, lari dari tanggung jawab. Ini sifat yang sangat berbahaya apabila ada pada diri seseorang, siapapun. Apatah lagi kalau itu dimiliki oleh seorang pemimpin, maka dia akan menjadi pemimpin yang tidak bertanggung jawab, yang berkhianat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang keenam adalah minal bukhul. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat pelit, dari sifat pelit. Pelit atau kikir. Tidak mau berbagi terhadap orang lain. Ini juga sifat yang berbahaya apabila ada pada diri seseorang. Tetapi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih parah daripada kikir, daripada al-bukhul, yaitu di dalam bahasa Arab disebutkan dengan asyuh. Kalau kikir, kalau bukhul itu hanya pelit untuk orang lain. Tapi kalau asyuh, selain kepada orang lain, juga kepada dirinya sendiri. Ini lebih parah. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian jemaah sekalian, wa'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Yang ketujuh, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari suasana dan kondisi di mana kita dililit oleh hutang. Hutang piutang dalam Islam dibolehkan sebagai salah satu sarana saling tolong-menolong. Jadi tidak dilarang hutang piutang dalam Islam. Yang dilarang adalah apabila berhutang menjadi salah satu kegemaran, salah satu hobi, dan tidak sebanding antara penghasilan dengan kebutuhan kita. Lalu kemudian kita terjerumus ke dalam berhutang dan akhirnya dililit hutang. Ini sangat berbahaya apabila ada dalam kehidupan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah Rasulullah SAW pernah enggan mensolati jenazah seseorang gara-gara almarhum belum melunasi hutangnya, sampai ada saudaranya yang berkomitmen, berjanji untuk membayarkan hutangnya. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min qahrir rijal, dibawa bayang-bayang orang lain, dibawa tekanan orang lain. Ini juga kondisi yang sangat berbahaya apabila terjadi pada diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Berada di bawah bayang-bayang buruk orang lain. Dan salah satu yang bisa menyebabkan seseorang berada di bawah bayang-bayang buruk orang lain adalah tadi gara-gara hutang piutang yang tidak dilunasi. Kondisi di mana dililit hutang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
doa ini, kata Anas bin Malik, selama saya berkhidmah menjadi pembantu Rasulullah SAW selama kurang lebih 10 tahun, saya selalu mendengarkan Nabi membaca doa ini. Subhanallah. Tentu Nabi membaca bukan karena Nabi memiliki sifat-sifat itu, tetapi Nabi membaca doa itu, sering-sering membaca doa itu untuk menjadi pelajaran bagi kita umatnya, agar kita pun senantiasa membaca doa ini, karena dengan keberkahan dan kekuatan doa ini insya Allah kita bisa dibebaskan dari berbagai macam penyakit-penyakit dalam diri kita yang dahsyat, yang tersimpul di dalam 8, yang kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari 8 penyakit ini minimal, dan kita justru dibimbing untuk senantiasa melaksanakan antonimnya atau lawannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita insya Allah. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.